Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah mulai semangat ibu. Lah alhamdulillah. Semangat deklah masuk kepada 10 hari yang terakhir. Ya bu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang sama-sama menghormati nenek mama, alim ulama, cadik pandai, serta bapa-bapa, ibu-ibu, para pemuda, orang semando, selanjutnya para anak-anak kami yang kami cintai. Umumnya jemaah salat Isya dan tarawih qiyamul lail insyaallah kita laksanakan sebentar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang telah Allah berikan. Kesempatan yang begitu besarnya, yang kita rasakan, yang kita nikmati, mulai dari tadi pagi kita sahur sampai hari kini. Kesempatan dalam keadaan sehat. Artinya mana? Dengan rahmat Allah itulah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita datang ke rumah Allah ini. Dengan kesempatan yang dihadiahkan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Balighna Ramadan. Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Kemudian kita sampai kepada 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang kita lakukan pada hari ini, Bapak-bapak Ibu. Datang kita ke masjid ini, melakukan solat Isya secara berjamaah. Bagaimana faedahnya yang kita dapatkan? Faedah yang kita dapatkan bagi seseorang yang melaksanakan solat Isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala solat qiyamul lail setengah malam lamanya. Solat Isya. Kemudian ada satu hadis, bagi seorang Yahudi, bagi seseorang sungguh sangat berat melakukan suatu amalan. Amalan yang berat itu kalau tidak salat Isya, tidak salat subuh. Itu amalan yang paling baik. Karena kedua salat itu memiliki faedah yang sangat besar. Satu, salat Isya. Yang kedua, masuk kepada namanya majelis ilmu. Kan kini kita berada di majelis ilmu pada bulan Ramadan. Tausiah itu namanya majelis ilmu. Barang siapa yang mengikuti, duduk dia pada majelis ilmu tersebut, berangkat dia ke masjid untuk mengikuti majelis ilmu tersebut di luar Ramadan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan ke surga. Tetapi dia ikuti majelis ilmu tersebut pada bulan Ramadan, dia langkahkan kakinya datang ke rumah Allah ini, maka Allah akan mencatat setiap langkah dari kakinya itu
setahun melakukan amal kebaikan. Bara kilo-kilo tu, bara kilo-kilo ke pahala ni ke kanor. Belum lagi salat tarawih, belum lagi salat witir, belum selesai nanti terus dibaca pula Al-Quran. Jadi keutamaan bulan Ramadan itu sungguh sangat besar. Artinya tandanya Allah cinta kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan, dan Allah sampaikan kita kepada 10 hari yang terakhir. Salat beringat salam tidak lupa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan buat hidup kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang dikatakan oleh adik kita tadi, ayatnya tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kamu kepada Nabi dengan penuh pengharapan. Jadi sesuatu yang kita harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dari itu. Manakala suatu hari nanti seorang orang tua tidak akan bisa menolong anaknya, seorang anak pun tidak akan bisa menolong kedua orang tuanya, seorang suami istri tidak akan bisa saling menolong ketika itu. Lalu yang bisa menolong ketika itu bapak ibu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat merupakan satu amalan yang paling utama kita lakukan, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang bermuliakan, sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini, ambo diagih judul tentang bahaya sifat dengki. Bahaya, judulnya bu? Bahaya sifat dengki. Sebelum kita mengkaji tentang bahaya sifat dengki, ada 3 poin yang mau sampaikan di sikunya. Seketik bu. Dari yang 3 poin tu, yang pertama penyebab dengki ko napa? Itu. Apa yang menyebabkan dengki ko pada diri seorang? Baru masuk nanti ke bahaya dari sifat dengki ko. Selanjutnya yang ketiga, B-nya dari sifat dengki. Penyebabnya, bahayanya, dan penawar dari sifat dengki. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang bermuliakan, ada orang sakit di rumah sakit judulnya. Orang tu sakit gula. Bahaya tak sakit gula tu? Bahaya. Barik tak sakit gula tu? Barik. Ada orang sakit namanya sakit jantung. Barik tak? Barik. Tetapi ada yang lebih barik dari itu bapak-bapak ibu. Nama penyakitnya, orang itu sakit tapi nyo ndak tahu bahawasanya sedang sakit. Orang tu sakit tetapi nyo ndak tahu maksudnya sedang sakit, Pak. Apa itu Bapak Ibu? Itu namanya tu. Orang tu sakit tetapi nyo ndak tahu nyo maksudnya sakit. Cuba jawab Bu. Sakit hati. Wa min syarri hasidin iza hasad. Hasidin iza hasad. Kau mau Pak? Belum ada nama hasidin kau Pak? Tak ada hasidin ni Pak? Tak ada. Hasidin iza hasad. Itulah penyakit hasad. Nyo sakit tetapi tak tahu maksudnya sakit. Berlindung kepada Allah dari orang yang hasad, dari orang dengki. Iza hasad, apabila nyo dengki. Itulah penyakitnya Bu. Penyakit hasad. Tanya tu penyakit hasad ku dari zaman alun barabalun. Letu Bu alun barabalun tu. Zaman orang lete dunia ku alun bara orang lelah ado kilonya Bu.
Zaman Nabi Adam kan lumbara orang itu, ya tak? Nabi Adam Siti Hawa, kemudian beranak beliau kamba kan namuh detong jo jari baru ibu. Amuh detong jo jari baru manusia do di permukaan bumi itu. Tetapi ketika detong jo jari baru itu lahado kirono sifat hasad ketika itu. Contoh no zaman Nabi Adam tu adanya sifat hasad. Si Qabil, ya tak? Qabil tu hasad tak? Dengki taknya? Dengki. Baangko dengkinya hanya merasa sakit hati kepada adik no namanya si Habil. Kenapa? Karena nikmat dari si Habil ko lebih rancak dari nyonya dapat. Sakit hatilah si Qabil. Pada zaman Nabi Yusuf ada ndak hasad ko? Ada. Contohnya saudara-saudara Nabi Yusuf irinya, dengkinya kalih Nabi Yusuf dicampak Yusuf kalam semua. Karena Yusuf ku memiliki kelebihan. Contohlah gagahlahnya, saya ku iri para saudara-saudaranya. Jadi artinya mana? Apa pengertian hasad ku sebenarnya? Hasadku merupakan suatu perbuatan, suatu tindakan yang ada pada diri seseorang yang merasa tidak senang terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Tujuannya apa? Nikmat tu supaya kalau indak berpindah kalanya, kalau indak hilang dari orang tu. Itu orang penyakit hasad. Merasa indak senang terhadap nikmat nan ada pada diri orang lain. Ada tak sekolah dia tu, Bu? Ada tak sekolah dia tu? Itu di Manado yang dulu. Di Manado tu. Di Manado. Merasa indak senang. Kemudian yang menyebabkannya hasad ku ada pada diri seorang tu. Aku penyebab masuk kepada penyebab dia kan? Penyebab hasadku ada pada diri seseorang tu karena orang tu sering lupa. Yang lupa orang tu lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Baik itu nikmat ilmu, baik itu nikmat harta, baik itu nikmat pangkat dan jabatan, lupa. Sehingga lahirlah di situ namanya yang pertama sombong, nan kedua ingin bersaingnya dengan lawannya, yang ketiga inginnya lebih tampil beda atau popularitas dibandingkan lawannya. Ternyata orang lebih unggul, maka disitulah menimbulkan perasaan tidak enak. Maka disitulah yang akan menimbulkan suatu gejolak dalam hatinya, perasaan tidak suka terhadap orang lain itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada antara kita yang tidak merasa suka dengan orang lain, mungkin ketika orang lain itu mendapatkan nikmat lebih dari kita, ada walaupun misqala zarratin khairan, sebesar biji zarahnya ada dalam hati kita, rasa tidak suka kita terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain, berarti pada diri kita, pada hati kita lah terdapat namanya penyakit hasad. Kita sedang terkena penyakit hasad, bapak-bapak, ibu-ibu. Wala tatamannau faddalallahu bih ba'dukum ala ba'din. Artinya tu, Bu, janganlah kamu iri hati terhadap nikmat Allah yang lebih diberikan kepada sebahagian yang lain. Ba'dukum ala ba'd. Lirrijalin nasibum mimma qatasabu. Bagi seorang laki-laki sudah ada bahagian dari yang telahnya usahakan, mimma qatasabu. Walin nisa'i nasibum mimma qatasabu. Dan bagi seorang perempuan sudah ada jatahnya dari dan telahnya
usahakan. Jadi tidak perlu kita itu untuk sakit hati, iri hati terhadap nikmat yang telah diperoleh oleh orang lain. Bapak-bapak, ibu, ada sebuah cerita ketika zaman Rasulullah tentang masalah hasad. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika itu Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulku selesai solat tu kan duduk-duduk berdiskusi dengan para sahabat. Kecik Nabi kali sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sabantalai akan datang seorang ahli surga lewat di hadapan kalian. Kecik Nabi, yuk. Ternyata tidak lama sesudah itu datanglah seorang ahli surga, seorang laki-laki dari golongan Ansar. Pada hari besoknya mengeceklah Nabi sekeliling itu. Wahai para sahabatku, kata Nabi, akan datang seorang laki-laki, dia itu ahli surga yang akan lewat di hadapan. Itulah hari kedua. Rupanya datang seorang laki-laki dalam keadaan beruduk, langsung masuk ke masjid dan dia melakukan solat. Pada hari ketiga pun Nabi mengecekkan hal demikian. Rupanya yang datang tetap laki-laki yang itu juga, laki-laki Ansar juga. Lalu penasaranlah namanya Abdullah bin Amr. Kecik Abdullah ko, ditamuinya lah laki-laki yang dikecekkan oleh Nabi tadi ko. Wahai hamba Allah, kecik, ambo kini ko sedang bercakap di orang tua ambo, kecik Abdullah, kali laki-laki ko. Setelah ambo bercakap di orang tua ambo tu, ambo berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari, kecik. Dan selama 3 hari itu ambo boleh tidak menginap di rumah engkau, kecik. Kecik laki-laki Ansar tadi itu, tidak, silahkanlah menginap di rumahku, kecik. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, ternyata dicaliak oleh Abdullah, indah adu amalan nan istimewa dari seorang Ansar kor. Sehingga Nabi mengecekkannya juga ahli sarungu. Qiyamul lail hendaknya karajukan loh. Cuma nyo lalu, kemudian selesainya bangun tidur, nyo memuji Allah, kemudian nyo berzikir kepada Allah sampai subuh. Tak ada qiyamul lail, tak ada tahajud 8 rakaat, cuma itu amalannya. Lalu remehlah Abdullah ko menjadi amal orang itu. Kok bisa Rasulullah mengecekkan orang ko menjadi penghuni sarugu sementara tidak ada amalan istimewanya tu. Kemudian bertanyalah Abdullah kepada orang ko, wahai hamba Allah, sabananya ambo dah ada cakup bercakap dengan tua-tua. Batu sabananya mau ingin mali amalan engkau. Rasulullah pernah menyatakan kepada Musa banyak 3 kali Rasulullah mengecek kamu akan lewat seorang penghuni surga, kata Nabi. Yang 3 kali itu engkau lewat di hadapan kami. Atau penasaran namu amalan engkau nan istimewa. Jawaban seorang hamba Allah, orang Ansar tadi, ambo tidak pernah melakukan amal yang istimewa, tetapi hanya ambo melakukan satu amalan. Amalan ambo lakukan, ambo tidak pernah sakit hati kepada saudara-saudara mukmin yang lain. Ambo tidak pernah iri hati, ambo tidak pernah hasad terhadap saudara ambo yang mukmin yang lain. Bahkan sebaliknya, ambo mendoakan ketika saudaraku itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat itu berkah baginya. Itu namanya kerajukan. Amalan yang sangat mudah dikecekan, tetapi barik di karajokan. Ya nabo? Lain tak pernah wakil kira sakit hati. Lain lapang setiwa terus kira. Kan barik tu amalan tu. Mengaturnya mudah. Injan iri hati ya, besok ambo ndak iri hati dah. Besok ambo ndak dengki, besok ambo ndak asat dah. Setelah mendengarkan ceramahku, cubalah besok. Penerapannya melaksanakannya sungguh sangat baik nanti.
Maka penyebab dari hasad yang pertama mengecekkan tadi, orang tu lupa bersyukur atas analah hado diagihkan Allah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dijanjikan masuk surga tu bukan dari amalan yang istimewa, bukan dari qiyamul lail yang sempurna, bukan dari ahli sedekah, bukan dari ahlinya membaca Al-Quran, tetapi juga kebersihan jiwa hatinya juga itu dapat mengantarkan seseorang itu ke surga. Maka usahakanlah kita untuk tidak bersifat hasad. Masuk poin yang kedua, ibu. Kira-kira apa poin yang kedua itu bahaya hasad. Kira-kira ketika lah masuk kepada bahaya hasad, bahaya tak hasad tu pada diri kita? Bahaya. Hadisnya yang menyatakan tentang bahaya hasad tersebut, iyakum wal hasada fa in hasada ya'kulu hasanah. Jauhilah olehmu hasad tersebut, kata Nabi, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulu hasanah, memakan suatu kebaikan. Amalan-amalan kita yang kita kerjakan karena ada sifat hasad tersebut dimakannya. Wa ta'kulun nara, seperti api memakan kayu bakar. Seperti api memakan kayu bakar. Jadi ibaratkan api memakan kayu bakar ni, tahu yang ibu tu. Api memakan kayu bakar, jadi kayu tu jadi baru sudah tu jadi gua lagi, jadi abu. Sudah tu nabu tiba angin kama apa ya bu tu lagi tabang tiba dete tunggu tiba jalabe ba tu abu tu hilang kebaikan. Seperti itulah orang yang hasad itu, bapak ibu-ibu. Seperti api memakan kayu bakar, banyak amalannya, full qiyamul lailnya, tak menamatkan Al-Quran beberapa kali, ahli sedekahnya, tapi ada pada hati orang tu rasa bentuk penyakit. Maka penyakit hasad itulah yang akan membakar dari amalan seseorang tu. Merugi tak kita, bu? Merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya demi masa manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh, dan pondasi yang paling pertama sekali kita kuatkan adalah kebersihan hati dan jiwa kita. Tapi itu yo barik, Ustaz. Banyak ke barik. Hasadku kadang tiba senyo. Ya tak? Lebih orang seketik kadang tiba sen rasa tak senang waktu dia, bu. Tiba sen rasa tak senang tu. Kita contohkan, kita dalam bekerja dalam satu instansi, awak yang membawanya memasukkannya ke raja contohnya, ternyata tak berapa lama hanya lo nak lebih tinggi dari awak. Timbul tak rasa hasad pada awak? Timbul tak rasa tak senang? Pasti ada rasa. Ya tak? Ketika kita hidup dalam masyarakat tiba kira-kiranya maliek saudara-saudara kita yang punya kelebihan hidup, kelebihan rezeki, ada rasanya pertanyaan dalam kita, dari mana dia dapat rezeki itu? Ada merasa tak senang pada diri kita, berarti kita telah terkena namanya hasad. Bagaimana caranya mengelola hasad tersebut? Cepat-cepat kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada rasa perasaan dalam hati kita, perasaan yang tak suka terhadap nikmat yang diperoleh oleh saudara kita yang lain, subhanallah walhamdulillah, lakih kita kembali kepada syukuri yang telah ada pada diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian bahaya hasad yang kedua itu terputusnya silaturahmi antara kita.
Karena hasadku kalaulah kronis bananya, iku bisa jadi gibah. Kalau awaklah menggibahkan orang lain, otomatis akan terjadi perpecahan di kalangan kita. Bahaya hasad yang ketiganya, perasaan kita selalu tidak tenang. Tidak akan tenang perasaan kita. Kemudian yang terakhir, obat dari hasad itu sendiri. Obat dari hasad itu sendiri, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita memang betul ada pernah hasad terhadap orang lain, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gapailah surga Allah tersebut yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau oranglah mendapatkan peringkat muttaqinnya, Bu, itulah jauhnya dari hasad. Maka pada bulan Ramadan ko, pangkat tertinggi yang harus kita peroleh, yang harus kita capai adalah uiddat lil muttaqin, orang-orang muttaqin. Itulah yang kedua obatnya dari sifat hasad itu sendiri. Doakan orang yang mendapatkan nikmat tersebut, Bapak Ibu. Cara mendoakannya, semoga nikmat yang diagiahkan oleh orang tersebut, yang didapatkan oleh orang tersebut, mendapatkan berkah baginya. Ketika kita mendoakan orang itu, Bapak Ibu, malaikat pun akan mendoakan semoga Allah juga memberikan nikmat yang serupa kepada diri kita. Itulah amalan-amalan yang sebaik-baiknya kita lakukan, Bu, supaya kita terhindar dari sifat hasad. Ba'au-nya tadi, Bu. Yang pertama, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersihkan hati dan jiwa kita, Bapak-bapak Ibu. Yang kedua, kita mendoakan kepada Allah atas nikmat yang telah saudara kita peroleh. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, Allah memberikan kepada kita yang berasiah. Ya, Bu. Kesimpulannya, Allah berikan kepada kita berasiah. Kita contohkan, ibu kabaralik contohnya, dipinjam piring kali orang. Selesai kita beralik, piring tu tidak dicuci, dibalian kali orang yang punya balik. Kira-kira bah kecil orang. Bangi orang. Bangi orang. Disalang cakap berasiah, baliaknya kumuh. Kira-kira tentu marabu orang. Bangi orang. Tetapi kalau kita baliakkan piring tu dalam keadaan berasiah baliak, di lampuk lo je sambarandang seketik, ba kira-kira pelasan orang sanang. Ba itulah hidup kita dalam dunia aku. Allah agiahkan kepada kita hati nan berasiah, maka kembalikanlah baliak kali Allah hati nan berasiah dulu. Indah hati nan kumuh. Kira-kira wakbu hati nan kumuh, jiwa nan kotor, jiwa nan hasad, kira-kira kecek tuanlah. Kira-kira sangan orang sembangihnya piring bro. Ikus hati nala awak pakai bertahun-tahun, awak baliakkan kepada Allah dalam keadaan kotor. Kira-kira kecek Allah. Bangihlah Allah, murka Allah. Maka bersihkanlah hati kita pada bulan Ramadan ko. Ikulah momen yang paling baik bagi kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita, Bapak-bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama menghilangkan hasad, rasa tidak enak, walaupun sekecil apapun rasa itu pada hati kita, sama kita hilangkan dengan cara kita banyak mengingat Allah, kita banyak bersyukur atas apa yang telah kita peroleh, Bapak-bapak Ibu. Mungkin demikianlah kajian Majlis ilmu kajian Ramadan kita pada malam hari ini. Ambo sebagai menyampaikan terlebih dahulu, mungkin kesalahan yang ambo sampaikan itu adalah datangnya dari diri ambo sendiri, sedangkan kebenaran yang ambo sampaikan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri ambo sendiri yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.